Kamu pasti sudah tidak asing lagi dengan video Sultan Abdul Hamid bersama 4 orang di depannya dalam lukisan ini. Dan jika kamu tidak tahu peristiwa sangat bersejarah tentang Turki Utsmani yang ada di dalam foto ini, kamu wajib tonton video yang satu ini. Lukisan ini merupakan detik-detik ultimatum Majelis Tinggi Negara Turki bersama kelompok Turki muda yang memakzulkan Sultan Abdul Hamid II dari tahtanya. 4 orang di dalam foto itu adalah orang yang akan merubah sejarah Turki Utsmani menjadi gelap gulita untuk saat itu dan selamanya. Mereka membawa secarik kertas dengan fatwa fitnah kepada Sultan Abdul Hamid II. Peristiwa itu dikenal juga dengan Abdul Hamid Han Tahtan Indrilisi atau penurunan tahta Sultan Abdul Hamid II dari kekuasaannya. Dan di dalam video kali ini kita akan membahas tentang suasana penurunan Sultan Abdul Hamid dari tahtanya waktu itu. Sebelum Anda melanjutkan untuk menonton video ini, mari bantu kami mengembangkan kanal ini agar bisa lebih bermanfaat dan mengedukasi khalayak ramai. Caranya cukup dengan klik subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih, selamat belajar dan menikmati. Peristiwa yang menggemparkan jagat raya Turki Utsmani ini terjadi pada tanggal 27 April 1909, tepatnya di Istana Yıldız di Villa Küçükmabeyt Köşkü. Di akhir masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid II, Sultan sangat sendirian menghadapi kekacauan negara dan masyarakat waktu itu. Kota Istanbul tampak dipenuhi tentara di setiap sudutnya. Manusia berseragam itu juga tampak berada di depan istana harem. Mereka ada yang menduduki Istana Yıldız, bahkan barang-barangnya juga dijarah oleh para pemberontak Sultan. Waktu itu, dengan kesedihan yang amat mendalam dan tahu akan datangnya kabar kehancuran negara Turki Utsmani, Sultan terdiam sendiri di tempatnya. Sultan Abdul Hamid II dijaga dan dikelilingi banyak orang di dalam Istana Yıldız. Sang Sultan yang mulia waktu itu merasa kelaparan bersama anak-anaknya. Bahkan untuk mencari sepotong roti untuk menahan lapar pun tidak mereka dapatkan. Sultan pun juga tidak bisa menyentuh minuman kopi kesukaannya. Pamor Sultan yang sudah diinjak-injak, diancam dan dipojokkan terus-menerus oleh dunia barat selama 33 tahun, pada akhirnya tumbang tak berkutik. Yang lebih membuatnya kecewa bukan lawannya yang melakukannya, tetapi para serigala berpakaian tentara yang ia anggap seperti anaknya sendiri. Seperti seorang anak yang baru pulang sekolah, mereka merasa lebih pintar dan membakar rumah yang sudah dibangun ayahnya dan nenek moyangnya beratus-ratus tahun lamanya. Waktu itu ada 4 orang yang masuk melalui pintu utama ke dalam Istana Yıldız. Mereka berbaju rapi, memakai jas hitam dan bertopi vest ala Turki Utsmani. Mereka datang untuk menemui Sultan Abdul Hamid II dan salah satu di antara mereka ada yang membawa secarik kertas di balik jasnya. Di depan wajah Sultan yang terzalimi, mereka akan memberitahukan keputusan Majelis Negara untuk melengsarkannya dari pemerintahan. 4 orang yang datang dengan secarik kertas fatwa itu akan merubah wajah Turki Utsmani untuk selama-lamanya. Kertas yang dibawanya lebih tepat jika dikatakan sebagai fatwa palsu yang diambil dari ulama yang ditodong dengan senjata oleh tentara parlemen negara Turki modern. Dokumen fatwa itu tidak pantas disebut sebagai fatwa Syekhul Islam. Dengan surat fatwa pelengseran Sultan, ada 4 nama yang menyetujuinya. Mereka adalah orang-orang yang datang menemui Sultan dan bertanggung jawab atas turunnya Sultan serta hancurnya Turki Utsmani. Mereka adalah: pertama, seorang berdarah Armenia dan anggota Senat Ayan bernama Aram Efendi. Kedua, anggota parlemen Albania bernama Esat Pasha Toptani. Ketiga, anggota parlemen Yahudi dari Selanik bernama Emanuel Karasso. Keempat, seorang yang tidak tahu terima kasih kepada bangsanya, yaitu Arif Hikmet Pasha, seorang yang diberikan pangkat Laksamana Tentara oleh Sultan Abdul Hamid II. Benar, mereka semualah yang menjadi pelaku sejarah titik besar perubahan pemerintahan Turki Utsmani. Ketika mereka datang ke istana dan bertemu Sultan, tampak Sultan datang menghampiri mereka dengan tasbih yang selalu ada di tangannya. Waktu itu, putrinya menyaksikan peristiwa itu, dan semua orang yang ada di dalam ruangan Istana Yıldız diselimuti rasa takut yang teramat sangat. "Jangan takut, mari kita berdoa," kata orang di sebelah putrinya. 4 orang itu kemudian masuk ke dalam ruangan. Kemudian mereka memberikan salam.
Dengan isyarat ringan, tangan Sultan Abdul Hamid menerima salam dari 4 orang itu. Sultan tampak tenang dan tidak takut, namun kelihatan sangat lelah dan tua, seperti keadaan negaranya waktu itu. Suasana waktu itu amat mencekam. Semua mata di dalam ruangan tertuju kepada 4 orang yang datang untuk melengsarkan Sultan. Semua orang sudah tahu maksud kedatangan mereka dan menunggu dengan rasa takut dan gugup. Setelah berada di depan Sultan, satu dari 4 orang itu yang bernama Esat Pasha Toptani maju 2 langkah ke depan Sultan Abdul Hamid II. Ia kemudian berkata, "Kami datang mewakili Majelis Parlemen Negara. Kami memiliki fatwa dari Syekhul Islam. Bangsa ini menginginkan Anda turun dari tahta. Akan tetapi hidup Anda akan kami jamin." Dari kalimat yang terucap itu, satu ruangan terdiam 1000 bahasa dan tiba-tiba ruangan menjadi sangat dingin dan mencekam. Kemudian sang Sultan pun menjawabnya dengan gugup, namun bisa mengendalikan dirinya. Ia berkata, "Kalau aku boleh menerka, maksud Anda datang untuk menurunkanku dari tahta?" Jawabnya, "Padahal kita semua tahu bahwa Sultan itu bukan pejabat yang harus diberhentikan." Dengan jelas, kalimat-kalimat mereka dibuat untuk menghina pribadi Sultan Abdul Hamid II, sebagaimana ketika digulingkannya Sultan Abdul Aziz. Mereka juga ingin melakukan itu kepada Sultan Abdul Hamid. Namun, Sultan Abdul Hamid adalah orang yang cerdas dalam berpikir dan juga berkata-kata. Kemudian Sultan berkata, "Baiklah, kalau begitu, apa yang menyebabkan Anda melakukan ini kepadaku?" Mendengar itu, mereka kemudian membacakan fatwa palsu yang ditulis oleh El-Malala Hamdi. Setelahnya, mereka berkata, "Atas dasar perkara-perkara yang sangat genting dan syar'i dan bersumber dari kitab syar'i, mereka menyalahkan sang sultan yang tidak diragukan pengetahuan agamanya." Mereka kemudian menambahkan dengan alasan, "Demi kelangsungan bertahannya agama Islam dan karena perkara Sultan Abdul Hamid yang telah melarang dan menghapus pembahasan agama dari buku-buku agama dan telah membakar kitab agama Islam." Mereka mengultimatum untuk menurunkan Sultan Abdul Hamid II atas pengkhianatannya kepada agama Islam. Kira-kira seperti itu inti secari kertas fatwa itu. Namun, kenyataannya sangat berlawanan dari fatwa itu. Padahal sang sultan adalah orang yang telah mencetak puluhan ribu salinan Al-Quran, hadis sahih Bukhari, buku Syifa'us Syarif, dan menyebarkannya di seluruh wilayah Turki Utsmani. Tapi perhatikan, 4 orang ini datang dengan fatwa yang bertentangan. Mereka mengatakan bahwa sultan adalah orang yang telah membakar kitab-kitab itu semua. Namun permasalahannya, pernahkah sultan membakar buku-buku agama Islam? Jawabannya, benar, pernah. Sultan pernah membakar buku-buku agama Islam. Namun, yang dibakar Sultan Abdul Hamid II adalah kitab Al-Quran yang salah penulisan katanya atau salah diberi harakat. Yang dibakar Sultan adalah buku hadis yang di dalamnya dimasukkan riwayat palsu yang menentang kekhalifahan Islam dan buku-buku agama yang ternyata berisi dan bersumber dari propaganda Inggris atau Rusia. Buku-buku yang salah dan berisikan propaganda itulah yang dibakar oleh Sultan Abdul Hamid II. Apakah menurut kamu seharusnya Al-Quran yang salah cetak, kitab hadis yang dipalsukan, dan buku agama yang sudah dimodifikasi dengan propaganda inikah yang harus dibagikan ke masyarakat? Dan Sultan sendiri harus menanggung dosanya? Tentu Sultan tidak mau, karena beliau tahu itu adalah sebuah kesalahan. Kemudian Sultan berkata lagi, "Kitab agama Islam yang mana yang sudah aku bakar?" Sultan tampak berteriak dengan suara keras karena dituduh sudah membakar Al-Quran dan buku-buku agama Islam. Tentu saja, pitam Sultan naik karena difitnah melakukan itu. Dari sana, keluarlah kata-kata Sultan yang melegenda dan tercatat dalam sejarah. Sultan kemudian berkata seperti ini dengan tegas, "Selama 33 tahun pemerintahanku untuk negara dan bangsa ini, aku selalu bekerja keras untuk keselamatan seluruh bangsa dan negara ini. Hakimku adalah Allah dan yang menghakimiku adalah Rasulullah. Sebagaimana aku menjalankan pemerintahan bangsa ini, seperti itu juga aku akan memberikannya. Aku tidak akan pernah memberikan satu jengkal tanah negara ini kepada siapapun. Pengabdianku tidak akan aku berikan kepada siapapun selain kepada Allah. Sayangnya semua musuhku berhasil menutupi jasa pengabdianku pada bangsa ini dengan kain hitam, dan mereka telah berhasil melakukannya." Setelah Sultan mengatakan ini, Sultan Abdul Hamid II kemudian keluar dari ruangan itu.
Ketika Sultan keluar, Sultan mengatakan perkataan yang melegenda juga. Ia berkata, "Bu memleketi benden sonra 10 sene idare etsinler, 100 sene idare etmiş sayacağım." Yang berarti, biarkanlah mereka menguasai pemerintahan ini selama 10 tahun. Aku menghitungnya sebagai 100 tahun. Dengan penuh rasa kecewa, sedih, takut akan bangsa Turki yang hancur di masa depan, Sultan dengan terpaksa pergi, dihianati bangsanya yang sudah ia percaya dan anggap seperti anaknya sendiri. Apa yang dikatakan Sultan waktu itu ternyata benar-benar terjadi pada 27 April tahun 1909, semenjak Sultan Abdul Hamid II diultimatum untuk turun tahta. Tidak sampai 10 tahun, pada tanggal 31 Oktober tahun 1918, dengan sangat memprihatinkan, negara Turki Utsmani hancur lebur. Pemerintahannya juga hancur karena kalah dari peperangan dunia pertama dan harus melaksanakan kesepakatan Mondros. Wilayah Turki yang dulu luas, kini terbagi-bagi, diinjak-injak oleh penjajah dan negara barat. Begitulah peristiwa penurunan Sultan dari tahtanya, Sultan ke-34 dinasti Turki Utsmani dan Khalifah Islam ke-113, yaitu Sultan Abdul Hamid II. Sebelum kita akhiri, mari kita hadiahkan surat Al-Fatihah untuk ruh Sultan Abdul Hamid II. Lahu Al-Fatihah. Semoga kita bisa belajar dari sejarah pahit ini. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk terus support kanal ini agar bisa memberikan edukasi dan manfaat dengan cara klik tombol like, subscribe, dan share video ini. Sampai bertemu di video-video bermanfaat lainnya. Semoga harimu dipenuhi dengan kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.